Oke, teman-teman Hipnosis Academy di batch 1. Jadi di video ini kita belajar rapid induction atau metode cepat untuk membuka pikiran bawah sadar subjek atau subjek yang sudah kita seleksi dengan sugestibilitas tes. Ya, jadi subjek dan subjek yang kita pilih ini adalah presentasinya itu 10% kalau kita lihat dari skala SHSS atau Stanford Susceptibility Hypnosis Scale gitu ya. Jadi harus yang 10% kalau mau pakai rapid. Oke, jadi untuk teknik yang pertama itu namanya adalah drop hand atau hand drop. Posisinya adalah kita sebagai hipnotis ada di samping sebelah kanan subjek gitu ya. Karena kita akan bermain dengan tangan kanannya. Jadi untuk bisa menopang tangan kanan si subjek, posisi kita juga di sebelah kanan. Contohnya seperti ini ya. Jadi tangan subjek kita minta untuk diletakkan di atas telapak tangan kita dengan tangan kanan juga ya. Karena kalau kita dengan tangan kiri, kita akan kesulitan untuk menopang tekanan dari tangannya subjek. Jadi di sebelah kanan bertemu dengan kanan, lalu kita bilang sama subjek, oke, untuk Anda coba Anda lihat pandangan lurus ke depan. Oke, tarik nafas yang dalam, terus ditekan dengan kuat, terus. Tarik nafas lagi, ditekan dengan kuat, terus tarik nafas lagi, ditekan dengan kuat, dan tidur. Oke. Jadi itu untuk drop hand atau hand drop. Jadi pada saat subjek diafragmanya sedang naik, dia sedang ambil nafas, terus kita rasakan tekanannya juga kuat, di saat itulah kita lepaskan tangan kita. Dan itu akan membuat efek shock yang akan membuka gerbang bawah sadar subjek. Oke ya. Video kedua adalah teknik handshake atau kalau kita bicara bahasa Indonesia adalah berjabat tangan. Jadi kita akan menghasilkan efek kejut dengan berjabat tangan. Caranya adalah sama tangan kanan bertemu dengan tangan kanan, kita bilang sama subjek, oke, untuk teknik handshake tidak boleh seperti ini posisinya. Jadi tangan kiri kita harus memegang kayak ini ya, bagian sebelah ujung pangkal tangannya. Jadi di bagian ini, pangkal tangan, ini kita pegang. Ya, gunanya apa kita pegang? Untuk memonitor, mengecek tingkat kelemasan dari tangan subjek. Ya, jadi kita bilang sama subjek, pandangan lurus ke depan. Oke, pandangan lurus ke depan, tarik nafas yang dalam. Terus tarik nafas, buang hembuskan, bagus. Tarik nafas lagi yang dalam, buang hembuskan. Ini sambil kita rasakan ya teman-teman ya, di pangkal tangannya ini sudah lemas atau belum. Kita minta subjek lagi, tarik nafas yang dalam, terus hembuskan perlahan, tarik nafas lagi dan tidur. Oke, nah seperti itu ya. Jadi sama dengan hand drop, pada saat diafragma sedang naik, itulah saat atau momen dimana kita harus memberikan efek kejut. Ya, jadi pada saat teknik handshake ya, tangan kiri juga ikut menarik ke depan. Jadi tangan kanan tarik ke depan, tangan kiri juga ikut tarik ke depan. Jadi seperti ini, ya. Sekali lagi ya, seperti ini. Untuk memberikan efek kejut yang besar. Oke, video ketiga namanya adalah fingerly sleep. Berarti kita bermain dengan jari. Kita sebagai hipnosis, ya, sebagai seorang hipnotis, jarinya kita buat seperti ini. Ini jari kita ya, bukan jari subjek. Jadi subjek tetap duduk gitu ya. Dan ini adalah jari kita. Kita bilang sama subjek seperti ini untuk bermain atau menggunakan fingerly sleep. Oke, seandainya ini adalah Anda, berarti Anda sedang berdiri. Betul ya, kalau betul anggukan kepala, bagus. Kalau gerakannya menurun seperti ini, horizontal seperti ini, berarti Anda tidur. Setuju ya? Oke, kalau naik seperti ini berarti vertikal, Anda berdiri. Atau Anda sedang tegak gitu ya. Setuju ya? Oke, pada saat kita mendapatkan persetujuan dari subjek gitu ya, terhadap simbol yang kita buat ini, langkah selanjutnya sama, kita minta subjek untuk tarik nafas. Seperti ini ya. Jadi lihat ke tangan, ke jari ya, tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan, ya bagus. Tarik nafas lagi yang dalam, hembuskan perlahan, bagus. Oke, saat ini kamu sedang berdiri ya, tarik nafas lagi, terus bagus. Hembuskan perlahan. Oke. Tarik nafas lagi lebih dalam, berarti sekarang kamu harus ngapain. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk fingerly sleep.
kita bisa berhasil menggunakan teknik rapid sekali lagi kalau bertemu dengan suyat yang 10%. Oke, video keempat, ini tekniknya bernama flying hand. Berarti kalau kita bicara flying hand, ya, kita bicara ada tangan yang naik. Oke, kita bisa arahkan tangan suyat seperti ini. Ya, tangan kanannya dibuka seperti ini. Oke, kita minta suyat untuk ditahan tangannya, jangan sampai terjatuh. Oke ya. Lalu pada saat seperti ini sama prinsipnya, kita minta suyat untuk tarik nafas yang dalam. Pandangan lurus ke depan, tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan, bagus. Oke. Tarik nafas lagi yang dalam, hembuskan perlahan, bagus. Oke. Tarik nafas yang dalam, lebih dalam, dan hembuskan dan tidur. Oke. Nah, itu untuk flying hand. Jadi pada saat diafragmanya sedang naik, ini kita pegang dan kita hentakan ke bawah, gitu ya. Ini juga akan memberi efek kejut, dan bagian pundak sebelah kanan kita pegang. Tujuannya supaya suyat tidak terjatuh ya pada saat kita sedang tarik tangannya ke bawah. Oke, itu adalah video rapid. Semoga teman-teman bisa mencoba. Yang paling penting adalah seleksi dengan tepat untuk menemukan suyat yang 10%.